Selamat Yo, siang, Mas. Nadia, selamat siang juga Mas Arif Satria. Halo, selamat Gimana siang. kamu? Gimana kabarnya nih? Ah, kabarnya sehat-sehat aja sih. Cuman ya stuck aja, cuman di rumah aja. Nih dari tadi aku juga cuman di kamar terus. Sebenarnya awal Mas Arif berkecimpung di dunia videografer itu tuh kapan, Mas? Sebenarnya dari waktu aku SMA itu udah senang banget mainan video sih. Walaupun awalnya pasti autodidak gitu kan waktu SMA itu. Waktu itu kan kuliahnya di Solo. Terus aku salah Hmm. jurusan karena aku di UNS itu ngambilnya kan di apa broadcasting tapi malah di public relation gitu. Nah, di public relation ini Oh kan iya. apa namanya? Aku diajarin tuh sebenarnya banyak luas yang sebenarnya kalau sekarang itu ilmunya aku dapat manfaatnya itu gede banget di masa sekarang gitu loh. Tapi waktu itu memang Hmm. prakteknya beda. Cuman Hmm. pada akhirnya aku sempat kerja di Indosiar waktu tahun 2006. Tahun 2010-an aku bikin kantor sendiri, Mas. Tempat pertama kali Mas Arif traveling dan di situ tuh Mas Arif bikin video yang bener-bener niat banget gitu. Di mana tuh, Mas? Ya awalnya aku sempat yang paling jauh udah pernah ke Labuan Bajo itu dari tahun 2010, terus yang Oh. paling lama banget, iya ya pokoknya yang jauh-jauh sebenarnya itu udah lama-lama banget dan memang belum ada kepikiran bikin konten. Awal kalinya aku mulai ngerasa itu waktu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Instagram kan mulai ngeluarin fitur video dan waktu itu Ya. masih 30 detik ya kan, masih mulai 30 Hmm. detik. Terus habis itu aku baru mulai nge wah ini lumayan juga nih apa namanya aku bikin sedikit konten-konten aku akan share ke sosial media. Kan sampai sekarang Mas Arif ini udah Hmm. jadi brand ambassador salah satu brand outdoor Indonesia yang paling gede ya bisa dibilang. Boleh nggak sih Mas kayak share cara Mas nge-branding diri kayak gitu? Kan karena banyak nih, mesti kayak anak-anak zaman sekarang terutama yang seumuran sama aku yang masih kayak Hmm. sebenarnya garapan-garapan dari video-videonya, konten-kontennya udah bagus, cuma ya Iya, viewernya segitu-segitu aja. awal mulainya aku bener-bener mulai kayak aku oh ini sosial media ini penting banget nih buat ke era sekarang. Itu waktu tahun 2015. Jadi di mana waktu aku mulai bikin video-video pendek, terus di situ aku mulai nih namanya ada yang namanya followers, terus ada beberapa DM masuk. Terus Hmm. aku jadi kebuka banget yang namanya referensi video travel itu kan luas banget. Yang waktu itu Nah, sebelum ada Instagram aku nggak ngerti nih. Jadi kayak bikin video ya asal bikin video aja. Tapi ternyata di luar sana itu banyak banget konten-konten yang menarik banget dan aku masih baru banyak belajar banget dari konten kreator lainnya gitu loh. Dari aku bertemu banyak beberapa konten kreator ini, aku mulai belajar yang namanya konsisten, Mas. Nah, itu penting banget. oh, nah, Kalau karena gini kayak aku mulainya akhirnya terarah jadi oh konten aku itu memang karena sesuai hobi aku. Aku suka traveling nih gitu loh. Jadi kemanapun ada konten nggak ada konten jalan-jalan sendiri atau sama siapapun aku suka traveling suka menjelajahi satu tempat. Nah yang kedua aku suka bikin video bikin foto gitu loh. Jadi sebenarnya ini aku kawinkan dan sebenarnya jadi aku kayak punya konten aku tuh traveling dan aku punya platform sosial media yang akan aku konsistenin bahwa aku akan share hanya untuk travel kayak gitu loh. Nah di situ feedbacknya bagus banget karena aku banyak punya teman baru di sosmed banyak kreator-kreator baru. Nah termasuk yang sekarang kita mau bahas itu aku bisa nge-branding diri aku sendiri bahwa aku adalah seorang traveler yang membuat video-video travel yang konsisten karena ini penting banget menurut aku. Kalau kita ngomongin masalah apa ya personal branding atau kita terjun ke dunia sosial media ini ada brand-brand sebenarnya nyari orang-orang nih kreator-kreator nih yang konsisten. ini kan juga ada beberapa teman aku banyak ya eh, yang Iya, videografer Mas, dan iya. kayak menjadikan Mas Arif ini sebagai kiblat lah bisa dibilang gitu. Karena Waduh. iya, karena color gradingnya Mas Arif pewarnaan videonya tuh kayak halus banget. Teman-temanku tuh sampai kayak yang apa namanya bingung gitu loh, bingung nih kok Mas Arif bisa sampai sehalus ini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya masalah color grading ini aku juga baru banget kayak baru 2-3 tahun yang lalu belajar, Mas. Aku waktu itu kan pakainya kamera Canon nih ya. Jadi waktu itu karena aku juga apa namanya nggak terlalu tahu sama sekali nggak tahu grading. Jadi kayak warnanya udah jadi aja kayak gitu. Terus Hmm. kemudian tahun 2015 mulai teman-teman aku yang kita kolaborasi tadi ngasih ngasih referensi ke aku. Mas, kalau kamu mainan video, kamu coba deh pakai Sony, dia bilang gitu kan. Sony aku bilang itu awal mulanya aku pindah dari DSLR ke mirrorless mas tahun 2014 deh 2014an
Terus habis itu dia bilang, Mas coba deh kamu pakai Sony. Emang kenapa gitu? Dan waktu itu aku masih pakai kamera pertama nih ya, yang Sony A6300, yang kalau Mas tahu dulu itu aku benar-benar dari kamera konvensional nih yang gede banget, yang pakai yang buat wedding itu. Terus kemudian pindah ke kamera DSLR. Nah, DSLR aja itu waktu aku mau bikin video pakai itu, beberapa klien aku bilang, ini serius nggak sih kalau bikin video dengan kamera sekecil itu kan? Padahal ya waktu sekarang aja udah gede nih ya DSLR kayak gitu. Ditambah teman aku tadi nyaranin, Mas sekarang tuh eranya mirrorless nih. Tahu kan 6300 itu kecil banget, cuma segini gitu loh. Dia bilang, serius loh bikin video gimana kerennya dengan kamera sekecil ini. Dan aku kayak ngerasa, wah aku jadi nggak pede nih sama klien karena kameranya tuh kecil banget kan, semacam kayak gitu. Tapi ternyata karena aku nggak masalah untuk mencoba karena itu ilmu baru juga dan aku harus upgrade alat, ya udah aku pakai kamera itu. Nah di situ namanya aku mulai belajar Mas, ada teknologi yang sekarang teman-teman juga mungkin udah pakai yang namanya itu S-Log gitu kan. Jadi S-Log itu memang warna itu juga kayak ilmu baru untuk kayak warnanya itu dibikin flat gitu loh. Karena apa? Sebenarnya kayak grading itu kan kayak ilmu kita mewarnai sebuah gambar gitu kan ya. Jadi dari kayak kamu kayak ngelukis nih, kanvasnya itu harus kayak putih dulu, kayak warna hitam putih, terus akhirnya kamu warnai sendiri. Sebenarnya kalau mau belajar, anak-anak sekarang nih ya, di era sekarang ini banyak banget kesempatan buat dapat ilmu banyak. Karena kayak contoh di YouTube aja. Di YouTube itu kan apa namanya, banyak banget nih. Kayak misal mau cari contoh warna kayak apa. Nah, di situ banyak referensi. Nah, makanya sampai sekarang pun aku nggak akan berhenti belajar buat cari ilmu, Mas. Aku mau tahu nih, tempat Mas Arif yang Mas Arif kunjungin, terus itu yang paling kayak amazing, merasa tempat ini tempat yang, waduh gila banget sih, gue akhirnya bisa datang ke sini, kayak gitu. Itu gimana Mas? Alhamdulillah, banyak banget yang di Indonesia yang bisa kita kunjungi gitu loh. Gitu. Cuman akan lebih menantang sebenarnya waktu kayak aku juga jalan-jalan di luar negeri. Karena nggak cuman alamnya aja yang kita nikmatin, tapi juga apa sih, kayak kita pertama udah pasti kayak kita harus bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu kan. Terus habis itu kita kayak bisa apa namanya berbaur dengan orang lokalnya kayak gitu. Dan di sini aku waktu kemarin terakhir tuh jalan-jalan sama anak Prambos juga nih, si Adia kan. Mbak Dia. Kita ke Myanmar, ya Mbak Dia kan. Kita ke Myanmar. Nah di Myanmar ini benar-benar aku dapat pengalaman yang luar biasa banget karena benar-benar kayak kita seminggu di sana dan kita benar-benar down to earth, benar-benar kayak kan kita memang konsepnya traveling itu kan backpacker nih. Jadi benar-benar cuma 2 orang terus berbaur dengan orang di sana. Mereka juga susah bahasa Inggris, kita juga masih jadi komunikasinya kan susah tapi seru banget sih, kayak seru. Terus habis itu kita benar-benar ya selama so far sama di Myanmar nggak ada yang tadi Mas nanya insiden sesuatu itu nggak ada. Jadi benar-benar udah biayanya murah, makannya juga enak. Terus dapat pengalaman baru dan kebetulan ini yang penting banget kita perlu garis bawahi ya kalau kita lagi traveling, itu yang perlu kita punya itu adalah travel mate. Gimana sih cara kita mengkombinasikan 2 orang yang berbeda, kita jadi bikin travel mate, terus habis itu kayak apa namanya jalan bareng itu susah, selama seminggu harus saling cocok gitu loh. Nah makanya di awal itu kita udah kayak bikin kayak apa ya, deal nih, kayak itinerary-nya mau travel kemana nih, mau jalan-jalan kemana, dia yang urus nih. Jadi aku nggak akan komplain karena aku akan percaya sama dia bahwa apa yang akan lo pilih nanti itu pasti bakal bagus banget. Maksudnya kayak ya udah aku percaya ke kamu gitu loh. Cuman aku juga ngasih ke dia, tolong bikin kasih aku waktu karena aku di sana juga akan bikin foto, bikin video. Tadi ada kaula muda yang komen, bagi dong tips untuk apa namanya traveling ke Eropa Mas. Mas pernah ke Eropa kemana nih Mas? Terus kasih tipsnya deh. Aku itu sebelum ke Eropa itu 5 hari sebelumnya kan aku dari Vietnam tuh. Nah, jadi berbeda banget antara Asia terus ke Eropa. Nah, aku juga nanya ke teman-teman yang udah pernah ke Eropa dan aku harus tipsnya nomor 1 itu adalah tahu cuaca atau musimnya di sana. Itu penting banget. Karena kan iya kan, karena kayak kemarin waktu aku di Myanmar, dia bagian yang harus survei kondisi di sana, musimnya seperti apa. Jadi biar kayak nggak salah kostum gitu loh. Nah, jadi makanya kayak waktu di Eropa aku nanya nih, di Eropa lagi musim apa, berapa derajat, dan kebetulan banget kemarin di Eropa itu adalah first time itu aku musim benar-benar winter yang ada saljunya. Nah, di sini makanya penting sebelum aku di Eropa aku beli apa namanya jaket dulu, jaket tebal itu penting. Jadi
Cuaca itu perlu digarisbawahi karena kita jangan sampai sakit di sana kan. Terus kemudian kemarin kayak paling yang bikin kita deg-degan itu pasti ke masalah mungkin imigrasi dan pengajuan visa ya kan. Karena nggak semua orang itu bisa diterima di Eropa dan di checking imigrasi juga itu lumayan ketat gitu loh. Nah kemarin persiapannya so far selama aku bikin visa waktu ke Eropa ya harus kayak punya modal dulu bisa kita karena gini dalam arti modal adalah memang nggak bisa bikin Eropa nggak bisa online jadi aku harus ke Jakarta untuk bikin apa namanya visa. Sebenarnya kemarin aku persiapannya pasti ya duitnya aku tukerin dulu ada yang dalam bentuk dolar ada dalam bentuk euro dan aku ya pasti itu ada persiapan dan ada kartu kredit pastinya karena ada beberapa yang kalau aku sih prinsipnya ada kartu kredit itu untuk kayak online ya jadi kayak kita nggak jangan ngeluarin duit dulu kita pakai kredit card dulu untuk kayak kita mau jalan-jalan gitu. Kan sekarang lagi banyak banget kayak teman-teman aku, terus juga banyak lah konten kreator yang aduh bingung nih mau ngapain aja karena pandemi virus corona kayak gini kan, nggak bisa cabut, nggak bisa tag video kayak gitu, bisa sih cuma agak-agak ya biasa mungkin ya videonya nggak se-oke ketika kita bisa traveling. Ada nggak kayak pemikiran Mas atau tips dari Mas nih buat konten kreator yang sekarang lagi stuck karena nggak bisa bikin konten karena adanya virus corona ini harus diam di rumah aja kayak gitu Mas? Nah aku tuh baru ngeh juga bahwa sebenarnya itu ada platform atau media lain tuh yang sebenarnya kita bisa manfaatin Mas gitu loh. Bisa manfaatin apa yang kita sudah punya tuh. Yang namanya itu adalah kayak apa namanya? kekayaan intelektual gitu loh. Contoh adalah yang aku punya itu footage gitu. Footage kayak drone. Kemarin sih aku kayak misal nemuin namanya website kayak Getty Image, Shutterstock kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh bisa jual footage aku share ke apa namanya? Ke website itu yang mereka bisa beli footage aku. Contoh aku pribadi Mas, dan aku juga baru sadar karena kan sekarang yang namanya copyright ini penting ya. Kita sebagai kreator tuh harus benar-benar apa namanya original, harus menghargai konten orang lain. Jadi contoh saat ini contoh kolaborasiku adalah misal aku bikin konten, aku kelemahanku aku nggak bisa bikin musik sendiri, ya kan? Karena kayak backsoundnya itu aku pasti selalu ambil dari orang lain. Nah tapi karena aku harus belajar menghargai orang lain, aku beli nih musik Mas. Jadi kayak di platform musik tuh banyak yang ada musik bed. Tadi ada yang bilang dan aku juga kemarin Mas Arif sempat bikin story ya bahwa waktu Mas trip ke India itu tuh footage-nya banyak banget dan kayak bingung nih mau yang mana yang dipakai kayak gitu kan. Nah yang India ini aku coba untuk kolaborasi Mas. Kebetulan aku kan 4 orang nih. 4 orang ini kayak contoh ada yang dari Bandung, dari Jogja, ada dari Jakarta. Yang ada yang pilot drone, ada yang dia juga videographer, ada juga yang jadi talent segala macam. Jadi intinya benar-benar aku tuh pilih kolaborasi dengan orang-orang yang memang ini aku bakal bisa menghasilkan konten yang bagus gitu loh. Nah sebenarnya aku baru mengerjakan video India ini baru 2 minggu yang lalu. Terus aku buka filenya Mas. Benar-benar aku tuh cek satu-satu gitu kan. Misal dari aku, dari temanku 4 orang. Tapi itu benar-benar gila karena namanya kita juga punya kreativitas, kita bisa bikin konten sesuka kita sesuai tes kamu. Dari satu kreator nih aku buka satu hari misal day one itu dia ada yang kamera mirrorless-nya, ada yang GoPro-nya, ada itu banyak banget dan benar-benar oh ya udah deh aku bisa pilih-pilih. Dan total dari 15 hari itu sekitar 500 gitu. Nah, terus makanya kemarin kita sepakatin nanti kayak temen aku yang Bram Hensel itu konten dia akan dipost di YouTube dan aku akan di Instagram gitu. Jadi tadi juga ada yang nanya Mas, ini beberapa aplikasi software yang Mas pakai. Ini sekarang yang gila banget sih kayak orang bisa sekreatif mungkin cuman hanya mengandalkan lewat handphone gitu loh. Contoh kayak aku di iPhone aku cuman pakai InShot untuk edit karena itu kan buat cepet-cepetan buat kita motongin gitu. Jadi kalau kayak Mas contoh mau bikin teks, mau nyari lagu nih, mau cari animasi yang lainnya itu di InShot udah banyak sekali kayak gitu. Terus kayak mau bikin animasi jalan gerak, aku tuh pakainya pakai Mojo juga banyak. Edit foto pakai Adobe apa namanya Lightroom. Jadi sebenarnya kayak kita sekarang bisa banget dimudahkan dengan kreator-kreator baru ini mudah banget cari aplikasi yang simple di handphone yang bisa buat edit part. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Arif Satria udah mau live Instagram bareng Prambors sama bareng aku. Sama-sama.